Selamat sore. Habis itu rumah sakit Indonesia itu ya. Hai kaum Palestina, lebih baik kamu diri daripada Israel kamu. Ya, sedikit-sedikit kamu apakan ke agama habis Muslim semua itu. Hai kaum Israel, baik semua itu, baik orang Indonesia yang ada di sana, semua itu, ya. Indonesia ini terlalu banyak komentar. Bila perlu kasih bom Indonesia di Jakarta, di sana di bom itu, ya. Begitu. Kamu bikin rumah sakit di sana, di sini aja masih banyak orang yang tidak mampu berobat. Saja itu. Semua orang Indonesia yang ada di Palestina sana, termasuk yang di rumah sakit itu, ya. Biar orang Indonesia ini tahu diri, orang-orang Muslim ini tahu diri, ya. Sedikit-sedikit di sini demo masalah Israel. Sekalian saja bangsa Israel, semua itu. Saya tidak peduli mereka itu, karena mereka itu adalah pengikut iblis, pengikut setan, termasuk pengikut Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu dari Gua Hiro, tapi yang dia dapat semua itu, ya. Oke. Salam dari saya. Bukan dari Papua lagi, dari Sumatera, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News, ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Seluruh rakyat Indonesia terkejut, ya, atas viralnya seorang bapak-bapak yang mengatakan ingin agar umat muslim dibunuh saja. Dia mengatakan bahwa itu sekali-kali kalau perlu Jakarta itu dibom saja. Bayangkan, Jakarta dibom saja. Apa-apaan ini? Bukankah di Jakarta yang tinggal itu bukan hanya umat muslim? Di situ ada umat Kristen, umat Katolik, umat Buddha, Konghucu, Hindu, dan multi etnis lainnya. Jakarta adalah ibu kota negara kita, dan di situ tinggal kurang lebih 10 juta jiwa. Bayangkan, 10 juta jiwa tinggal di Jakarta dan ingin dibom oleh bapak yang bernama Lukman Dolok Saribu. Lukman Dolok Saribu. Bapak ini viral di jagat medsos setelah video yang tadi kita tayangkan, ya, dan saya rasa teman-teman semua sudah pada nonton juga. Setelah viral dan dicari warga yang tidak terima atas ucapannya di media sosial, Lukman Dolok Saribu, pria asal Sumatera Utara, penghina Nabi Muhammad SAW, Palestina, dan Indonesia, akhirnya ditangkap polisi. Lukman ditangkap oleh petugas Polsek Sorong Timur dan kini sudah diamankan di Polres Toba. Kabar penangkapan Lukman Dolok Saribu viral di media sosial. Seperti halnya video penghinaan Lukman Dolok Saribu terhadap Nabi Muhammad SAW, Muslim Palestina, dan Muslim Indonesia tentunya. Seperti pada postingan di akun Instagram Net2Net News pada Senin 27 November sekitar pukul 4 pagi. Pada unggahan tersebut terlihat Lukman sudah diapit oleh 2 petugas dari kepolisian setempat. Unggahan ini pun dibanjiri komentar netizen. Ya, jadi teman-teman bisa lihat. Kita ucapkan bravo kepada pihak kepolisian yang bergerak cepat mengamankan pelaku pemecah belah bangsa Indonesia ini. Saya nggak ngerti, ya, apa yang ada di pikiran bapak satu ini. Apakah dia sedang dalam kondisi mabuk, ya? Bisa jadi lagi kondisi mabuk sehingga ucapannya itu asal-asalan. Atau yang kedua, karena memang kebencian dia kepada Islam, ya. Padahal kalau kita lihat tempat tinggal dari bapak tersebut yang berada di wilayah Polres Toba. Artinya dia ada di daerah Samosir, ya. Ada di daerah sana. Ini kan cukup mengejutkan. Kenapa saya bilang cukup mengejutkan? Di sana Islam itu sangat kecil.
Sehingga potensi gesekan antara dia dan umat muslim itu kecil. Artinya dia tidak pernah, ya, bisa jadi dia tidak pernah bersinggungan dengan orang yang beragama Islam. Tetapi kenapa kebencian dia kepada Islam itu sangat besar? Coba kalian bayangkan. Dia tinggal di daerah yang mayoritas Kristen. Bahkan bisa jadi Islamnya tuh nggak ada di situ. Ya, Islamnya nggak ada. Di wilayah Toba, itu Islam itu cuma 1%. 1, sekian %. Jadi bisa dibilang dia itu nggak pernah mungkin berinteraksi dengan pihak Muslim. Tetapi kenapa kebencian dia kepada Islam sangat besar? Kuat dugaan ya, kebencian dia ini berasal dari video-video yang dia tonton, channel-channel YouTube yang dia tonton ya. Bisa jadi dia ini adalah penonton setia dari channel Polycardus. Inilah kenapa saya bilang sumber masalah toleransi di Indonesia adalah channel-channel Polycardus. Karena sering menonton video Polycardus, Bapak ini menjadi benci Islam. Padahal secara pribadi dia nggak pernah bersinggungan dengan Islam, bisa jadi. Di sana Islamnya dikit. Dari 100 cuma 1 yang Islam. Kemungkinan dia bergesekan kecil. Tetapi kebenciannya itu karena tontonan. Karena tontonan kan begitu. Kalian bisa dengar. Dia menonton umat muslim melakukan demo terhadap Israel. Melakukan penolakan kepada Israel. Yang notabene itu sesuai dengan undang-undang kita. Undang-undang dasar kita menyatakan bahwa kita mendukung kemerdekaan Palestina. Dan kita mengutuk keras kebiadaban dan penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Bahkan ternyata ada undang-undangnya. Tidak diperbolehkan mengibarkan bendera Israel. Tetapi kita tahulah, Polycardus ini kan terus memprovokasi para penontonnya agar mencintai Israel dan membenci Indonesia. Kita bisa lihat channel-channel Polycardus. Bahkan mereka mengutuk. Ya, mereka tidak mengutuk Israel, tapi mereka mengutuk pemerintah dan juga negara kita sendiri. Ngeri ya. Jadi ini kebanyakan nonton channel Polycardus berujung seperti ini. Itulah saya katakan buat teman-teman yang ada di luar sana, jangan lagi lah kalian menonton channel-channel Polycardus yang hanya membuat emosi kita itu jadi tidak terkontrol. Bahkan saya selalu menyarankan teman-teman muslim untuk kurangilah, ya, kurangi berdebat dengan pihak-pihak yang hanya menggunakan doktrin, dogma, ya, hanya menggunakan emosinya saja, hanya menggunakan ngeyelnya saja. Hindari. Nggak ada gunanya debat seperti itu. Yang ada, kita hanya membuat diri kita emosi, membuat dosa diri kita. Ngapain? Itulah teman-teman kalau lihat saya di diskusi TikTok, saya kalau lawan diskusinya masih bisa menggunakan akal, kita sampaikan yang sesuai dengan fakta dan logika, dia masih bisa terima, itu saya baru lanjut. Tapi kalau yang modal-modal ngeyel ya, ada beberapa orang, contoh Laskar Kristus lah, Black apalah kemarin namanya, ya, apalagi si Seger-Seger, saya nggak akan diskusi. Karena untuk apa? Cuma lomba ngeyel-ngeyelan, cuma lomba menghujat, ngapain? Lebih bagus si Demian, sarkas, tapi masih ada datanya. Nyerempet, tapi masih ada dasarnya kalau ngomong. Kalau yang Polycardus yang modal menghujat, untuk apa kita ladeni? Ini sekaligus saya sampaikan kepada umat muslim ya, untuk menghindari tontonan-tontonan seperti itu. Dan bagi teman-teman Kristen, ya mohon jangan ditonton lagi lah channel-channel Polycardus. Berita yang mereka sampaikan tuh berita miring, berita hoax, berita nggak benar. Itu kan membuat Anda emosi. Umat muslim sudah melakukan ini, wah gereja kita diserang, kita dipersekusi, begini begitu. Padahal kejadian nggak seperti itu. Kejadian nggak seperti itu, tapi mereka buat seakan-akan sudah terjadi huru-hara lah, sudah terjadi kriminalisasi dan sebagainya gitu. Tujuannya apa? Supaya rame yang nonton dan kalian ikutan emosi. Emosi kalian terpancing. Ya. Sehingga kalian mendukung pergerakan mereka. Kalau perlu transfer kasih mereka.
dukung kami akan lawan kadrun, kami akan lawan Islam, dukung kami. Wah, ditransfer. Jadi tujuan Polikardus tuh ya kardus. Ngapain kalian tonton? Ya. Bapak Lukman Dolo Saribu nih kuat dugaannya karena kebanyakan nonton channel Polikardus. Jadi benci dia kepada Islam kan? Kalau dia tinggal bagus-bagus di lingkungan dia, nggak usah tonton-tonton channel Polikardus, mungkin dia nggak akan tahu Islam juga. Ya. Dia nggak akan pernah mendengar tentang Islam. Ya sudah, dia fokus saja dengan kerjaan dia di sana. Ya bisa jadi dia adalah petani atau apa ya, atau mungkin nelayan di Danau Toba, atau apapun lah kerjaan dia. Fokus dengan kerjanya, nggak usah tonton-tonton, nggak usah tahu. Maka dia akan damai saja. Dia akan damai saja. Tapi gara-gara dia pergi cari tahu, terus berita-berita yang masuk adalah Islam beginilah, Islam begitu, selalu Islamnya yang negatif. Nah, jadi seperti inilah dia. Ya. Jadi offside. Kan seperti itu. Apa yang diincarnya? Bahkan yang cukup mengejutkan ya, teman-teman kalau lihat, ini saya kadang-kadang kalau udah namanya medsos ini ngeri-ngeri sedap, teman-teman. Saya dapat kiriman, ya foto juga dari teman ya, di grup, yang menurut saya cukup mengejutkan gini. Kita sudah dapat foto-foto dari bapak satu ini yang sudah di Polres ya, tetapi ada juga yang kirim seperti ini dan mempertanyakan. Ada yang kirim seperti ini terus pertanyakan nih, ini kok tangannya itu seakan-akan cuman satu yang di apa tuh diikat ya. Jadi ini tangannya satu diikat, ini satu dibilang. Wah, ini nampaknya ada sesuatu yang nggak benar gitu kan. Nah, dibuatlah berita-berita seperti itu. Ini kan bahaya. Betul tidak? Ya. Seakan-akan kepolisian nanti dianggap tidak profesional. Karena dibilang, wah lihat ini, sudah di Polres pun masih songong muka dia kan, masih songong dibilang. Bahkan dia tidak diikat di sini, ya tidak diikat. Terus yang menemaninya malah bagian SPKT, bukan penyidik, bukan tim penangkapnya gitu kan. Tapi SPKT ini kan yang menerima laporan cuman, ya bagian penerima laporan. Jadi malah jadi ada apa ya asumsi-asumsi liar lagi nih. Nampaknya nggak ditangkap, nampaknya dibebaskan gitu kan. Banyak yang bilang nampaknya dibebaskan, ini cuman untuk foto aja supaya masyarakat tenang. Bahkan ada yang meminta kalau bisa ini ditarik ke Mabes Polri. Kan jadi mulai tuh asumsi-asumsi liar di masyarakat, ini kan bahaya. Ya, bahaya yang seperti itu. Jadi biarkanlah kepolisian bekerja, biarkanlah kepolisian yang membereskannya, karena memang itu ranah kepolisian. Dan kita bisa lihat belakangan ini ya, toleransi di Indonesia tuh terus diobok-obok. Ya. Kita bisa lihat bagaimana baru-baru ini di salah satu kabupaten terjadi juga clash ya. Saya rasa nggak perlu saya sampaikan di sini, ya, dan kalian sudah tahu lah apa yang terjadi. Ini kan jadinya konfliknya tuh makin nggak benar gitu. Dan ini bahaya loh. Ini tahun-tahun panas loh. Kita sudah masuk tahun politik, di mana kalau sudah tahun politik tuh biasa kepentingan asing tuh bermain. Ya, kepentingan asing tuh sangat kuat karena mereka punya calon-calon yang mereka inginkan juga gitu. Sehingga wah ini bahaya teman-teman. Dan salah satu yang bisa membuat Indonesia rusuh itu agama. Paling berpotensi membuat kita tuh terpecah belah agama. Kita bisa lihat bagaimana upaya memecah belah umat ini sudah terjadi dari sekarang. Ya, dari dulu kan yang duluan dipecahin tuh Islam. Islam bentrok sama Islam. Islam bentrok sama non-Muslim. Sengaja dibuat skenario-skenario seperti itu. Ini yang harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Ini ada yang menskenariokannya. Ya. Jadi ngeri-ngeri sedap nih teman-teman. Ya, ngeri-ngeri sedap. Dan kita ucapkan apresiasi ya, bravo buat kepolisian yang bergerak cepat. Nggak sampai 1 hari sudah diamankan. Bagus gitu kan. Karena memang ini sangat meresahkan. Pernyataan dia tuh sangat meresahkan. Bahkan meminta Jakarta dibom lah, umat muslim dibunuh lah, mengatakan Nabi Muhammad itu dari setan lah, umat muslim goblok. Waduh, luar biasa hujatannya. Luar biasa. Dan PD pula itu kan, wah ini bukan dari Papua, ini dari Sumatera Utara. Terus kenapa gitu? Apa Anda pikir Anda mewakili Sumatera Utara? Ya, dari Sumatera? Enggak. Anda itu bukan siapa-siapa, Pak. Orang Sumatera juga malu melihat Anda.
Tokoh-tokoh masyarakat juga malu melihat Anda. Apakah Anda pikir orang-orang non-Muslim akan membela Anda? Enggak, Anda memalukan. Ya. Pak Lukman ini memalukan. Mempermalukan orang-orang di Sumatera Utara, mempermalukan orang-orang yang ada di Toba. Ini nggak ada masalah dengan agama, Pak. Jangan dibawa-bawa. Jangan Anda buat seakan-akan nanti ada konflik agama. Ini kan bahaya sekali ya. Jadi ini bukan penistaan agama nih, tapi membuat kegaduhan ini. Saya akan lihat ini ya, kira-kira pasal apa nih? Kalau kita lihat pasal ini nampaknya membuat kegaduhan. Sudah membuat keonaran. Ya, bahkan kalau kita lihat di komentar-komentarnya, ya, nih, biasanya kalau lihat bapak-bapak suka kasihan, tapi yang ini beda, mukanya nyebelin. Mukanya masih nantang, ngeselin, mudah-mudahan bonyok. Kenapa manusia laknat penista diperlakukan istimewa oleh divisi Humas Polda Sumatera Utara? Gitu kan? Nih, kita bisa lihat bahwa ya jangan sampailah orang seperti ini tambah banyak. Itulah hentikan menonton channel-channel Polikardus. Nah, itu seruan dari saya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak ya. Kalau saya bilang, itulah. Hentikan menonton channel Polikardus dan kalau bisa tolonglah channel-channel Polikardus itu diberangus. Supaya jangan masyarakat tuh diprovokasi terus. Ya, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.